satu lucu tapi mengerikan. Bing muncul di samping Xiao Yuan dan berkata, "Sudah selesai." "Belum. Apakah kau memiliki saran agar aku dapat membuat terobosan ke tingkat origin?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran. "Aku sarankan agar dirimu tidak terlalu terbawa suasana, meningkatkan kekuatan sebelum perang memang hal yang dibutuhkan. Namun jika hal itu dapat merusak fondasimu maka lebih baik jangan." Bing berkata dengan jujur. "Lalu, apakah menurutmu aku dapat bertarung dengan kultivator tingkat origin lapisan ketiga?" tanya Xiao Yuan dengan pelan. "Bisa dikatakan bahwa kau mampu, namun untuk menang aku rasa tidak. Jangan terlalu putus asa. Kau memiliki Bao dan di pihakmu memiliki banyak kultivator tingkat origin. Selama kalian bekerja sama bukanlah hal yang mustahil untuk mengalahkannya," kata Bing dengan santai. Xiao Yuan mengusap kepala Bao dan berkata, "Bao memang memiliki aura dari tingkat origin lapisan pertama, tapi dia baru saja lahir dan mustahil baginya untuk bertarung. Golem ini memiliki kecerdasannya seperti hewan, di depanmu dia memang seperti bayi. Namun bayi singa juga memiliki insting untuk bertarung, lebih baik kau melihatnya sendiri." Bing melihat ke arah Bao dengan santai. Bao mengangguk dengan polos dan berlari ke tengah, auranya meledak dan mendorong Xiao Yuan beberapa langkah ke belakang. Perlahan ukuran tubuh Bao membesar lebih dari 10 meter, cakar dan taringnya mulai tumbuh dan tanah mulai berguncang. "Roar!" Bao meraung seperti seorang monster dan Xiao Yuan hanya bisa membuka mulutnya dengan penuh kejutan. Siapa yang menyangka kalau golem beruang yang lucu akan menjadi raksasa beruang yang ganas seperti ini? Serius? Apakah ini benar-benar Bao? Xiao Yuan masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tentu saja. Setelah menyerap biji bumi yang ada di tempat ini, dia sudah sepenuhnya menumbuhkan taringnya. "Sekarang apa kau pikir dia masih tidak bisa bertarung di sampingmu?" kata Bing dengan santai. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berani." Xiao Yuan tersenyum dan melompat ke atas kepala Bao. Melihat hal ini Bao merasa senang dan ingin bermain dengan Xiao Yuan. Kecerdasan Bao masih seperti bocah kecil yang berumur 3 atau 4 tahun. Namun selama Xiao Yuan dapat mengendalikannya maka semuanya akan baik-baik saja. Bing menghela nafas dan berpikir kalau Xiao Yuan ini masih meremehkan Bao. Golem itu seperti seekor bis yang artinya Xiao Yuan dapat menjinakkannya karena dia yang membantunya terlahir. Selema apapun Bao dia memiliki hal yang tidak dimiliki oleh bis lainnya, yaitu anugerah dari kemampuan Bing yang dapat melahap segala sesuatu energi. Dengan kemampuan ilahi yang diberikan binatang suci legendaris, perkembangan Bao seharusnya akan berada satu lapisan di bawahnya dan setara dengan Raja Monster. Namun Bing tidak ingin repot-repot mengatakannya dan membiarkan Xiao Yuan berusaha sendiri untuk membuat Bao berkembang dengan cepat. "Kau harus membiarkannya keluar dan mencari biji langka. Dia bisa mencarinya sendiri dan semakin bagus kualitas dari biji yang dia serap maka semakin bagus pula kekuatannya akan berkembang," kata Bing dengan santai. "Baiklah kalau begitu. Biarkan Bao menggali di benua Tianxuan, aku rasa di sana pasti akan banyak hal bagus yang dapat dia temukan," kata Xiao Yuan dengan jujur. Di sisi lain Kailin baru saja menyelesaikan pemurniannya dan beristirahat dengan alkemis tingkat origin yang lainnya. Han Jun, Zuo Jia dan Cheng Yao juga terlihat sangat kusut dan kelelahan. "Ini gila. Pesanan pil roh sumber origin Ki sangat banyak, jika bukan karena bantuan ketua yang memurnikan pil roh selama seminggu penuh tanpa istirahat. Takutnya kita semua akan mati karena kering." Zuo Jia berkata dengan lega. "Kau benar. Pemurnian yang dilakukan ketua 3 kali lebih cepat dari kita semua, dia memang layak untuk menyandang gelar Raja Obat dan Ketua Menara Pil." Han Jun memuji dengan tulus. "Nona Kailin, apakah kau tidak lelah melakukan pemurnian ini?"
Tanya Cheng Yao dengan penasaran. Aku lelah namun tidak ada waktu untuk mengeluh, kakak Xiao akan pergi untuk bertarung di garis depan. Kita adalah alkemis dan tidak mungkin ikut serta, satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah memurnikan pil roh sebanyak mungkin demi peluang keselamatannya. Kailin melanjutkan, aku hanya ingin dia kembali dengan selamat, itu saja yang aku harapkan saat ini. Benar. Mereka yang berada di garis depan masih lebih sulit dan kita tidak ada waktu untuk mengeluh dengan pengorbanan kecil ini. Kata Han Jun dengan tegas. Mereka semua mengangguk dan setuju, peperangan mungkin akan lebih berbahaya dari biasanya. Menurut informasi ketua dari kelompok penyembah naga memiliki kultivasi yang tinggi dari Xiao Sheng, mereka dapat menyimpulkan bahwa pertarungan ini mungkin sama sekali tidak mudah. Episode sebelumnya. Bab 250 Siklus. Episode berikutnya. Bab 252 Asal-usul Lei Yunting. Bab 252 Asal-usul Lei Yunting. Seminggu sudah berlalu dan di sisi lain seseorang wanita berjubah hitam terlihat berdiri di hamparan salju yang lebat. Wanita itu adalah Lei Yunting dan saat ini dia berada di gunung salju di kerajaan Yun. Lei Yunting memutuskan untuk pergi sendirian dan di dalam hatinya dia merasa sedikit bersalah kepada Xiao Yuan. Dia sudah berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi, namun dirinya hanya ingin sendiri dan karena sebuah alasan khusus. Di depannya saat ini terdapat badai salju yang sangat kuat. Setelah tiba di tempat ini dia merasa ada sesuatu yang menarik hatinya seolah berbisik untuk segera datang ke tempat ini. Lei Yunting melangkah masuk dan aura dingin di tempat itu sama sekali tidak bisa menyakitinya. Gelombang aura mulai menyembur dan perlahan badai salju itu membuka jalan untuk Lei Yunting. Lei Yunting yang melihat hal ini sedikit terkejut dan seolah ada sesuatu yang membantunya untuk melewati badai salju dengan lancar. Perlahan dia melangkah maju mengikuti jalan dan melihat beberapa balok es yang berisi mayat. Setelah berjalan cukup jauh Lei Yunting akhirnya melihat sebuah balok es dan di sana terlihat sebuah mahkota es yang bersinar. Sebuah jiwa keluar dari mahkota es dan perlahan balok es itu hancur. Salam untuk Tuan Putri. Karena Tuan Putri sudah sampai di sini sudah waktunya bagi Tuan Putri untuk mengetahui jati diri yang sebenarnya. Kata jiwa itu dengan sopan. Lei Yunting sangat terkejut dan berkata, siapa kau dan apa maksudmu memanggilku dengan sebutan seperti itu? Apakah kita saling mengenal? Pelayan ini hanya sebuah roh artifak yang diperintahkan orang tua Anda untuk mengawasi Tuan Putri. Jiwa kita berdua saling terhubung dan saat ini Tuan Putri sudah tumbuh menjadi wanita yang dewasa, dunia ini tidak lagi berguna bagi perkembangan Tuan Putri. Kata jiwa itu dengan hormat. Aku lahir dan diasuh di sebuah panti asuhan, karena serangan bis tempat itu hancur. Aku bersama saudaraku akhirnya menemukan seseorang yang mengangkat kami sebagai anak, apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Kata Lei Yunting. Jiwa itu menatap tajam ke arah Lei Yunting dan matanya mulai bersinar. Lei Yunting merasa jiwanya diseret oleh badai yang kuat dan terdapat gambaran dunia yang berbeda di depan matanya. Lei Yunting melihat sebuah bayangan pria besar dengan roda yang ada di telapak tangannya. Dia duduk di sebuah singgasana dan beberapa orang wanita di belakang terlihat memiliki aura yang sangat megah. Salah satu dari wanita itu memiliki kontak dengannya, seolah dia merasa sangat dekat. Wanita itu sedingin es dan perlahan dia melangkah maju, sebuah jiwa keluar dari dalam tubuhnya dan seekor burung phoenix meraung ke atas langit dengan penuh bintang. Ibumu ini akan menantikan pertemuan kita, setelah kau memutuskan jalanmu maka kau akan mendapatkan kekuatan yang tidak satupun orang yang bisa menandinginya. Kata wanita berbaju putih dengan santai. Jiwa burung phoenix itu melesat ke arah Lei Yunting dan menyatu dengan jiwanya. Lei Yunting membuka matanya dan di atas langit petir mulai menyambar dengan gila.
Naga petir di atas langit mulai terbentuk dan jiwa burung phoenix keluar dari tubuh Lei Yunting. Ruang di sekitarnya mulai retak dan gunung es mengalami guncangan yang besar. Mahkota itu perlahan melayang dan terpasang di kepala Lei Yunting. Auranya mengalami lonjakan yang besar. Struktur tubuhnya mulai berubah dan mulai berevolusi. Phoenix itu membuka mulutnya dan melahap semua aura dingin yang ada di gunung salju tanpa sisa sedikitpun. Naga petir di atas langit juga ikut dimakannya dan bahkan surga sendiri tidak mampu untuk membuatnya terluka. Boom! Kultivasi Lei Yunting terus-menerus melompat dan berakhir di tingkat origin lapisan kedua. Tubuh giok es saat ini berevolusi menjadi tubuh sumsum Phoenix es legendaris. Lei Yunting juga merasakan kehadiran jiwa burung Phoenix yang terhubung langsung dengan laut kesadaran ilahi miliknya. Bagaimana? Apakah Tuan Putri sudah bertemu dengan Ratu? Kata jiwa itu dengan sopan. Lei Yunting masih terengah-engah dan terlihat sangat bingung. Awalnya dia hanya mengikuti kata hatinya untuk pergi ke tempat ini, namun dia dikejutkan dengan informasi yang baru dia ketahui. Katakan padaku, siapa sebenarnya ayah dan ibuku? Tanya Lei Yunting dengan dingin. Saya tidak bisa menjelaskan detailnya, namun bisa dikatakan dengan jelas bahwa Raja dan Ratu tidak membuang putri tanpa alasan. Kata jiwa itu dengan santai. Apakah ada sesuatu yang mengancam mereka? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Tolong jangan bercanda. Raja dan Ratu merupakan orang terkuat. Terlebih kultivasi Raja sudah menerobos tatanan hukum surga. Bisa dikatakan bahwa Raja itu adalah manifestasi dari Tuhan. Kata jiwa itu dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 251 lucu tapi mengerikan. Episode 53 menolak pergi. Sungguh sombong. Apakah kau mengerti apa itu keberadaan yang disebut sebagai Tuhan? Aku yakin bahwa kultivator terkuat sekalipun tidak akan berani menyebut dirinya sebagai Tuhan yang melebihi surga itu sendiri. Lei Yunting dengan jujur. Jiwa itu tersenyum dan berkata, memang apa yang dikatakan putri adalah sebuah kebenaran bagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana jika ayah Anda yang membuat jalan surga itu sendiri? Tempat ini hanya sebuah dimensi kecil dan kehendaknya adalah mutlak. Semua orang yang hidup adalah atas izinnya dan dia memiliki hukum ilahi tertinggi dari segala aspek. Lei Yunting membuka matanya dan teringat sesuatu. Xiao Yuan juga memiliki dunia liontin emas dan menguasai prinsipnya. Bisa dikatakan bahwa dia adalah dewa di tempat itu dan tidak ada hal yang tidak bisa dia lakukan di sana. Apakah maksudmu roda yang di tangan ayahku? Tanya Lei Yunting dengan wajah yang terkejut. Benar sekali. Itu semua adalah jalan surga yang sudah dia kendalikan sejak awal pembentukan dunia sampai sekarang. Beliau menanamkan semua dao dan pemahamannya di sini, namun beliau adalah orang yang terlalu baik dan tidak ikut campur dalam kehidupan. Kata jiwa itu dengan jujur. Lalu mengapa mereka membuangku ke tempat ini? Tanya Lei Yunting dengan marah. Maafkan saya. Kata membuang itu sedikit tidak pantas. Raja memiliki beberapa istri yang saling berhubungan baik, putri dan yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Raja melakukan semua ini demi memberikan kalian kehidupan dan pengalaman yang baik. Raja ingin mengasah kalian agar dapat mencapai level yang mampu berdiri untuk memimpin dunia dan menjaga kestabilannya. Jiwa itu melanjutkan, karena itulah saya ditugaskan untuk kemari dan mendorong putri untuk bekerja keras agar dapat kembali bersama mereka. Sepertinya aku memiliki saudara lain. Namun siapa yang peduli? Katakan, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa bertemu dengan mereka? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Sederhana. Pergi dari dunia ini dan melakukan perjalanan ke tempat yang lebih baik. Setelah putri mendapatkan jiwa burung Phoenix dari Ratu, hanya masalah waktu sampai putri mencapai puncak kekuatan.
Dunia ini sudah tidak layak bagi putri untuk tetap tinggal. Kata jiwa itu dengan jujur. Maksudmu kau memintaku untuk pergi ke dunia yang lebih luas? Tanya Lei Yunting dengan dingin. Benar sekali. Jawab jiwa itu dengan santai. Aku sudah memiliki ikatan di tempat ini dan memiliki hubungan yang dalam. Pergi bukanlah hal yang mustahil, tapi bisakah aku membawa saudara, teman, dan kekasihku untuk bersama? Tanya Lei Yunting. Tidak bisa. Mereka adalah makhluk lemah yang tidak bisa disandingkan dengan putri, walaupun ayah putri sangat baik namun dia hanya menghargai usaha. Terlebih orang yang akan menjadi kekasih putri, dia harus menunjukkan bahwa dia layak. Hanya karena mendapatkan warisan kecil dan dukungan dari binatang suci, dia masih belum layak. Jiwa itu melanjutkan, tapi bukan berarti tidak bisa. Selama putri kembali dan memiliki kekuatan yang hebat, mungkin putri bisa membujuk mereka untuk membawanya ke sana. Lei Yunting berpikir sebentar dan rasanya sangat mustahil dalam hal ini. Identitasnya yang sebenarnya terlalu hebat, namun bagaimana mungkin dia meninggalkan ayah, adik dan kekasihnya yang sangat dia sayangi. Sudah kuputuskan. Aku akan tetap berada di sini dan menghabiskan hidupku dengan mereka. Keluarga yang belum pernah aku lihat sama sekali tidak berarti. Sekarang aku memiliki keluargaku sendiri dan sampaikan kepada mereka bahwa putri mereka yang tidak berbakti ini memilih untuk menua di tempat ini bersama keluarganya. Kata Lei Yunting dengan tegas. Tiba-tiba sumber origin ki milik Lei Yunting mulai mengamuk. Sebuah rantai hitam mengunci jiwa burung phoenix di dalam tubuhnya dan perlahan tingkatnya mulai turun dengan cepat. Dari lapisan kedua tingkat origin turun kembali menjadi tingkat penciptaan lapisan kedua, keringat mulai menetes dan mahkota di kepala Lei Yunting menghilang. Jiwa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika putri masih bersikeras maka kekuatan yang putri dapatkan akan menghilang dan tersegel, asalkan putri mau berubah pikiran maka mahkota takdir itu akan muncul kembali dan kekuatan putri yang tersegel akan kembali. Jiwa itu berubah menjadi segumpal cahaya dan menghilang. Lei Yunting duduk di tanah dan merasa seperti dipermainkan, namun dia tidak akan menyesali tindakannya. Kebenaran ini akan terkubur bersama dirinya di tempat ini dan tidak boleh ada yang tahu mengenai asal-usulnya. Tidak ada gunanya hidup tanpa adanya mereka, terlebih Lei Yunting juga mendapatkan kasih sayang yang besar. Perlahan Lei Yunting berdiri dan berjalan pergi, aura dingin di gunung salju sudah menghilang dan hanya masalah waktu sampai seseorang menyadarinya. Lebih baik untuk segera pergi tanpa meninggalkan keributan yang tidak dia inginkan. Episode sebelumnya. Bab 252 Asal-usul Lei Yunting. Episode berikutnya. Bab 254 Hari Persiapan. Waktu berlalu dengan cepat dan saat ini semua orang bersiap pergi ke perbatasan. Xiao Yuan membawa 100 orang dari Menara Pil yang merupakan pasukan bayangan pribadinya. Lei Yunting sendiri berangkat ke Sekte Keadilan bersama dengan orang-orang Sekte Langit. Kailin akan tetap tinggal dan Qin Yue selalu berada di samping Xiao Yuan. Xiao Yuan memegang tangan Qin Yue dan berkata, "Mari kita pergi." Qin Yue mengangguk dan berjalan memasuki arai bersama Xiao Yuan. Mereka berada dikirim ke menara pemindahan di dekat kota yang diatur oleh Sekte Keadilan. Tempat itu sangat ramai dan semua orang melihat ke arah pasukan yang dipimpin oleh Xiao Yuan. Setelah menstabilkan diri satu persatu mereka keluar dengan momentum yang mengerikan. Satu orang memiliki Chen Jian, Song Si dan Xie Tan berada di belakang Xiao Yuan dan mereka semua memiliki aura yang mengerikan. 30 orang berada di tingkat penciptaan lapisan kedua dan sisanya berada di lapisan pertama, sedangkan Qin Yue, Song Si dan Xie Tan berada di lapisan ketiga. Sedangkan Chen Jian berada di tingkat origin lapisan pertama. Xiao Yuan masih berada di lapisan ketiga namun auranya sama sekali tidak lemah,
kekuatannya mungkin dapat mengimbangi kultivator tingkat origin dan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kekuatan yang Xiao Yuan bawa ini terlihat sangat mewah dan sebanding dengan keluarga besar, tidak ada satupun dari mereka yang berada di tingkat langit dan setiap dari mereka merupakan kemewahan itu sendiri. Mereka semua terbang ke atas langit dan pergi keluar pintu kota. Di sana sudah banyak kekuatan besar yang berkumpul dan melihat ke arah orang yang baru datang. Aura di tempat itu terlihat sangat megah dan setidaknya terdapat 8.000 kultivator yang sudah siap dalam pertempuran di benua Tianshuan. Lei Yunting melihat ke arah Xiao Yuan dan bergegas pergi ke arahnya. Di sana Qin Yue melihat Lei Yunting dan melambaikan tangannya. "Saudari!" Qin Yue berteriak dengan keras. Lei Yunting tersenyum dan berkata, "Ya. Ketiga tuan mencarimu dan ingin membahas rencana." Xiao Yuan mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalian bisa menunggu di sini dan aku akan pergi." Xiao Yuan menoleh ke arah Chen Jian dan membawanya ikut. Di depan terlihat sebuah tenda besar dan segera dia bergegas masuk. Xiao Zheng melihat kedatangan Xiao Yuan dan Chen Jian. Dia bersama Tang Ru dan Ye Sun merasa sangat senang. Di sana Xiao Ra dan kedua patriark dari masing-masing keluarga yaitu Tang Qiong dan Ye Guang. "Salam untuk ketiga tuan dan ketiga patriark." Xiao Yuan memberikan hormat kepada semua orang. "Akhirnya kalian berdua datang. Duduklah dan kita akan memulai strategi perang kali ini," kata Xiao Zheng dengan santai. Di samping ketiga patriark terdapat 2 kursi kosong dan Xiao Yuan duduk dengan santai. Mereka sengaja menyiapkan hal ini untuk Chen Jian mengingat dia adalah kultivator tingkat origin yang layak disejajarkan dengan mereka. Namun Chen Jian memilih untuk tetap berdiri di belakang Xiao Yuan dan tetap tenang. Sebagai seorang bawahan bukanlah sesuatu yang pantas untuk duduk sejajar dengan tuannya. Xiao Yuan merupakan tuan sekaligus dermawannya. Setinggi apapun dirinya maka dia harus tetap di bawah Xiao Yuan. Tang Qiong dan Ye Guang sangat terkejut dengan hal ini. Ketiga tuan saling melirik dan kagum dengan Xiao Yuan dalam memilih bawahan. Ye Sun berdiri dan menunjukkan sebuah peta benua Tianshuan. "Sekarang kita akan membahas strategi perang. Kami sudah mengirimkan orang untuk pergi ke sana dan memasang arai pemindahan di keempat sisi 1 bulan yang lalu." Ye Sun melanjutkan, "Kalian berempat akan menjadi komandan divisi dan menempati setiap bagian. Tujuan kita adalah pusat wilayah terlarang. Mungkin ini akan memakan waktu namun rencana ini lebih efektif." Xiao Ra mengangkat tangannya dan berkata, "Artinya setiap dari kita memiliki kendali 2.000 kultivator. Jujur saja ini sangat beresiko mengingat kita tidak tahu kekuatan tempur musuh yang sesungguhnya. Memecah menjadi beberapa pasukan bukanlah tindakan yang baik." Ye Guang menghela nafas dan berkata, "Apa yang dikatakan Patriark Xiao Ra memang benar, bukankah lebih baik jika maju dan mundur bersama-sama?" Tang Qiong dan Xiao Yuan tidak memiliki pendapat dan apapun rencananya mereka akan mengikutinya. "Kalian terlalu tumpul. Pahamilah kita adalah pihak yang menyerang dan bukan diserang. Segala kemungkinan bisa terjadi di sana terlebih terdapat keberadaan kultivator tingkat origin, bisa dikatakan kekuatan tempur mereka lebih kuat dari kita. Jika mereka menyerang sekaligus dengan kekuatan penuh maka hanya masalah waktu sampai kalian tersapu bersih," kata Tang Ru dengan dingin. Xiao Zheng tersenyum dan berkata, "Kami dan juga Chen Jian akan langsung menuju pusat untuk melakukan pertarungan. Namun sebisa mungkin kalian harus terus maju dan mengandalkan jumlah orang yang kalian miliki. Kami tidak bisa terus menjaga kalian karena lawan kami adalah kultivator tingkat origin lapisan ketiga." Episode sebelumnya. Bab 253 menolak pergi. Episode berikutnya. Bab 255 pergi sendiri. Bab 255 pergi sendiri. Ye Guang, Tang Qiong dan Xiao Ra mulai mengerti mengapa rencana ini dibuat dengan cara seperti ini.
Menghadapi musuh yang kekuatannya masih belum jelas sangat merepotkan bagi mereka, terlebih bagi ketiga tuan yang akan langsung pergi melawan pemimpin musuh. Jika kekuatan mereka seimbang atau lebih lemah dari pasukan ini, maka peluang menang mereka akan bertambah lebih besar. Namun sebaliknya jika kekuatan tempur lawan jauh lebih kuat maka mereka hanya bisa bertahan sampai ketiga tuan menyelesaikan pertarungan. Mungkin hal ini seperti sebuah pengorbanan untuk menahan pasukan musuh agar tidak melakukan pengepungan ataupun mengganggu pertarungan ketiga tuan keluarga besar. Namun cara inilah yang paling efektif untuk saat ini mengingat kekuatan musuh yang sangat asing. Baiklah. Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan semua sesuai rencana. Xiaora berkata dengan tegas. Baiklah kalau begitu apakah ada pertanyaan lain, kalau tidak kita akan segera berangkat. Tanya Tang Ru dengan santai. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan berkata, bisakah aku meminta senior untuk merubah sedikit rencananya? Xiao Zheng tersenyum dan berpikir akan mendapatkan sedikit kejutan. Ye Sun menyipitkan matanya dan berkata, bicaralah. Aku tidak membutuhkan pasukan dan akan pergi menahan mereka sendirian. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Semua orang yang berada di dalam tenda sangat terkejut tidak terkecuali Chen Jian. Mereka tidak tahu apakah Xiao Yuan bodoh atau terlalu berani, namun bergerak sendirian sama saja dengan mencari kematian. Tuan, ini terlalu beresiko. Chen Jian berniat untuk menghentikan Xiao Yuan. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan berkata, aku sudah memutuskannya dan bukankah kau sudah tahu sifatku, apakah perlu meragukanku? Saya tidak berani. Chen Jian membungkuk dan meminta maaf. Chen Jian melupakan aturan terpenting di pasukan bayangan yaitu jangan pernah meragukan keputusan atau meremehkan Xiao Yuan. Jika dia sudah memutuskan sesuatu maka dia akan melakukannya dengan pasti. Dia bukanlah orang bodoh yang tidak bisa menilai untung dan rugi. Xiao Zheng menatap Xiao Yuan dengan dingin dan berkata, nak. Ini bukanlah sebuah permainan, aku tahu bahwa kau sangat kuat. Bahkan jika mereka bertiga bergabung untuk melawanmu, mereka hanya berakhir kalah. Ketiga patriark merasa tidak senang dengan perkataan Xiao Zheng yang terkesan meremehkan mereka. Namun Xiaora tahu benar bahwa perkataan Xiao Zheng ini merupakan sebuah kebenaran. Lawan kita kali ini memiliki kultivator tingkat origin, jika kau masuk dalam pengepungan maka kau akan berakhir buruk. Berikan alasan mengapa kami harus menyetujui kemauanmu itu. Tanya Xiao Zheng dengan tegas. Bukan sesuatu yang khusus. Hanya saja aku tidak akan kalah dari mereka. Aku hanya ingin mendapatkan terobosan di sana dan menciptakan peluang untuk diriku sendiri. Xiao Yuan sedikit membuat alasan. Alasan terbesarnya adalah Xiao Yuan hanya ingin melatih teknik kaisar perang dan berharap mendapat terobosan besar. Bagaimanapun juga dia harus mengambil setiap kesempatan yang ada di depan matanya dan menciptakan peluang yang jauh lebih besar. Terlebih apa yang perlu dia khawatirkan selama dia memiliki Bao bersamanya, bahkan jika dia dikepung oleh beberapa kultivator tingkat origin. Xiao Yuan dan Bao masih sangat sanggup untuk menghadapi mereka selama itu bukan pemimpin kelompok penyembah naga yang berada di tingkat origin lapisan ketiga. Xiao Zheng dan yang lainnya melihat ke arah Chen Jian. Melihat tatapan semua orang Chen Jian hanya bisa mengangguk dan membuat mereka setuju dengan proposal Xiao Yuan. Hah? Baiklah aku menyetujui permintaanmu. Kata Xiao Zheng dengan pasrah. Ayah. Adik tidak akan pernah memaafkanmu jika melakukan hal ini kepada putranya. Teriak Xiaora dengan marah. Untuk masalah ini sebaiknya kau tetap menutup mulutmu. Xiao Yuan sudah dewasa dan dia lebih mengenal benua Tianxuan daripada kita, dia bahkan bisa kembali hidup-hidup dan menyelamatkan orang lain. Aku percaya bahwa dia bisa melakukannya. Xiao Zheng menatap Xiao Yuan dan berkata, kau akan dikirim pada saat semua orang sudah masuk.
Pastikan kau tidak menyesali keputusanmu dan kembali hidup-hidup. Kakekmu ini sudah tua dan tidak mampu menanggung dosa atas kematianmu. Yakinlah kakek. Anak ini sudah memperhitungkan semuanya dengan baik. Anak ini tidak akan kalah dan berjanji akan menyusul kakek pergi dan bertarung bersama. Kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Ya. Aku harap apa yang kau katakan itu akan terjadi dan aku akan melihat kultivator tingkat origin termuda dalam sejarah. Kata Xiao Zheng dengan senyum yang bangga. Tang Ru dan Ye Sun tidak bisa menahan rasa iri di dalam hatinya. Jika mereka memiliki anak atau cucu yang seperti Xiao Yuan maka kehidupan mereka akan lengkap dan bisa menjalani masa pensiun mereka dengan ketenangan pikiran. Episode sebelumnya. Bab 254 Hari Persiapan. Episode berikutnya. Bab 256 Menuju Pertempuran Besar.